Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan setiap kegiatan. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Ainisi dengan nomor NPM 2429061033. Baiklah, langsung saja pada pemaparan presentasi kali ini. Ilmu sosiologi hukum berusaha memahami bagaimana sebuah hukum terbentuk, bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat, serta bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum. Nah, dalam segi hukum, dulu banyak para ahli hukum yang hanya fokus pada struktur hukumnya saja, yaitu aturan hukum yang tertulis. Mereka mempelajari hukum itu seperti mempelajari rumus matematika, yaitu dengan menghafal dan menerapkan aturan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, para ahli hukum mulai menyadari bahwa hukum itu tidak hanya sekedar aturan, tapi juga merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat. Maka disinilah sosiologi masuk. Sosiologi itu kan adalah ilmu yang mempelajari masyarakat. Nah, dengan menggunakan pendekatan sosiologi, para ahli hukum mulai melihat hukum dari sudut pandang yang berbeda. Mereka tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan aturan, tapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana hukum mempengaruhi perilaku manusia, dan bagaimana masyarakat membentuk hukum. Lanjut, apa sih itu arti dari mengidentifikasi? Mengidentifikasi ialah membedah, mencari tahu sesuatu yang penting. Nah, mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum adalah mencari tahu nih, bagaimana cara pandang ilmu sosiologi dalam melihat dan mempelajari hukum. Contohnya, seperti membahas hukum tentang pernikahan. Jika dipandang dalam segi sosiologi, kita tidak hanya melihat aturan-aturan pernikahan dalam undang-undang, namun kita juga akan melihat kenapa aturan tersebut dibuat, apakah karena pengaruh agama, budaya, atau hal yang lainnya. Nah, terdapat 3 metode ataupun kajian dalam memahami dan mencari tahu bagaimana rancangan sosiologi dan kajian hukum saling berkaitan, yaitu ada kajian normatif, kajian fisiologis, dan kajian empiris. Pertama adalah kajian normatif. Nah, kajian ini membahas tentang apa yang seharusnya terjadi menurut hukum, bukan apa yang sebenarnya terjadi dalam praktiknya. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode hukum yang menganalisis aturan-aturan hukum secara mendalam, atau kita kenal dengan istilah metode yuridis normatif. Dengan kata lain, kajian normatif adalah kajian yang fokus pada aturan hukum yang berlaku, bukan pada penerapannya dalam kehidupan nyata. Dengan metode yuridis normatif sebagai metode penelitiannya yang digunakan untuk menganalisis aturan hukum. Jadi lebih fokus pada aturannya, bukan pada bagaimana aturan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kajian ini kita akan melihat tentang bagaimana kita menerima hukum positif sebagai suatu yang harus dijalankan. Kedua, bagaimana hukum dipakai sebagai sarana penyelesaian persoalan atau problem solving device. Ketiga, berpartisipasi sebagai pihak sehingga mengambil sikap memihak kepada hukum positif. Keempat, bersikap menilai dan menghakimi yang ditunjukkan kepada para anggota masyarakat berdasarkan hukum positif. Yang kedua adalah kajian filosofis atau kita kenal dengan metode transendental. Nah, kajian ini lebih mendalami nilai-nilai luhur yang seharusnya selalu menjadi pedoman atau proses pembentukan, pengaturan, dan penerapan hukum. Kajian ini lebih dekat dengan filsafat hukum atau law in Indias, menyelidiki secara mendalam pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum. Misalnya, apa hubungan antara hukum dan keadilan? Apa yang membuat suatu hukum dianggap sah, dan bagaimana hubungan antara hukum dan kekuasaan. Nah, kajian filosofis ada di dalam kajian hukum itu karena studi hukum dimulai tidak sebagai disiplin sifatnya otonom, melainkan sebagai bagian dari studi filsafat. Filsafat hukum adalah bagian dari filsafat secara umum. Jadi untuk memahami filsafat hukum, kita perlu memahami filsafat terlebih dahulu. Nah, dalam konteks hukumnya, filsafat ini berusaha untuk memahami hakikat sebenarnya dari hukum, termasuk asal-usulnya, tujuannya, dan dampaknya terhadap masyarakat. Kajian filosofis ini seperti mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum. Ini adalah upaya untuk memahami hakikat hukum secara mendalam, bukan hanya sekedar menghafal aturan-aturannya saja. Nah, contohnya seperti hukum tentang hak asasi manusia. Jika kita lihat dari kajian filosofis ini akan membahas tentang apa dasar dari hak asasi manusia,
Mengapa hak asasi manusia itu penting? Bagaimana kita bisa melindungi hak asasi manusia? Nah, itu jadi contoh dari kajian filosofis. Nah, di dalam kajian filosofis ini juga memiliki beberapa aliran. Ada namanya itu aliran hukum alam, di mana aliran hukum alam ini merupakan salah satu aliran pemikiran tertua yang ada di dalam filsafat hukum. Nah, hukum alam ini kan aturan dasar yang seharusnya berlaku di dalam alam semesta, terlepas dari apakah manusia sudah membuatnya menjadi undang-undang atau belum. Nah, tokohnya ini ada Aristoteles dan juga ada Thomas Aquinas. Nah, Thomas Aquinas ini adalah seorang filsuf Katolik di abad pertengahan. Dia juga memecahkan sebuah asas tentang hukum alam. Yang pertama ada prinsip prima, yang dimana adalah asas utama yang bersifat mutlak yang berasal dari Tuhan. Kedua ada principia secundaria, adalah asas turunan yang merupakan penafsiran manusia terhadap principia prima tadi. Kedua ada idealisme, yaitu aliran ini berargumen bahwa realitas yang kita alami sebenarnya adalah manifestasi dari ide-ide yang ada di dalam pikiran kita. Nah, tokohnya itu seperti Immanuel Kant. Ketiga ada aliran Reine Redzepian. Aliran ini berusaha untuk memurnikan hukum dari segala pengaruh eksternal seperti politik, etika, sosiologi, dan sejarah. Salah satu tokohnya adalah seperti Hans Kelsen. Yang lalu keempat atau yang ada namanya Marxisme. Di dalam ini tokohnya itu adalah Karl Marx yang dimana dia percaya bahwa perubahan besar dalam dunia ini terjadi melalui perjuangan dan pertentangan. Dia melihat bahwa perubahan ini tidak hanya terjadi dalam pikiran kita, tetapi juga dalam kehidupan nyata. Nah, yang ketiga ada kajian empiris. Nah, kajian empiris ini dalam hukum itu memandang bahwa hukum sebagai fenomena sosial yang kompleks. Jadi tidak hanya sebatas aturan tertulis, hukum juga mencakup kebiasaan, nilai-nilai, dan interaksi sosial. Kajian empiris dalam hukum ini lahir bersamaan dengan perkembangan sosiologi, ilmu yang mempelajari masyarakat tadi. Nah, sosiologi membantu kita memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan sosial, seperti budaya dan ekonomi. Lalu, kajian empiris dalam hukum itu seperti melihat langsung bagaimana hukum bekerja di kehidupan sehari-hari. Jika selama ini kita hanya belajar hukum dari buku-buku atau teori saja, kajian empiris ini mengajak kita untuk melihat lebih jauh. Kita tidak hanya melihat hukum sebagai sekumpulan aturan, tapi juga melihat bagaimana aturan-aturan itu berinteraksi dengan masyarakat, budaya, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Sederhananya, kajian empiris dalam hukum ini mengajak kita untuk melihat hukum sebagai sesuatu yang hidup dan dinamis. Hukum tidak hanya ada di dalam buku, tetapi juga ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, tentu akan memudahkan kita untuk mengembangkan dan menerapkan hukum. Contoh dari kajian empiris ini adalah ada contoh kayak gini. Alih-alih hanya mempelajari undang-undang perkawinan di atas kertas, kajian empiris ini mengajak kita melihat bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dalam praktik, seperti bagaimana proses perceraian berlangsung, apa saja kendala yang dihadapi, dan bagaimana undang-undang tersebut berdampak pada kehidupan keluarga. Lalu terdapat beberapa hal yang dijadikan objek dalam sosiologi hukum atau dalam kajian empiris ini. Pertama, dia ada model kemasyarakatan. Nah, model kemasyarakatan ini adalah bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kedua, dia struktur sosial. Apa sih struktur sosial ini? Struktur sosial adalah tatanan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Unsur utama itu seperti keadaan sosial, lembaga kemasyarakatan, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Ketiga, perilaku atau behavior, yang dimana perilaku manusia itu baik itu kebiasaan buruk ataupun kebiasaan baik, ada istiadat atau cara kita berinteraksi sesama yang lainnya. Nah, perilaku ini sangat berpengaruh terhadap hukum. Mengapa? Karena tadi kan hukum itu adalah hasil dari interaksi sosial. Namun seringkali kita menemukan bahwa hukum tidak hanya sekedar aturan yang tertulis di atas kertas, tapi juga mencerminkan nilai-nilai dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Contoh ini, misal kita punya undang-undang yang melarang korupsi, tapi jika banyak orang di lingkungan kita menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, hal yang wajar, maka sulit bagi undang-undang itu untuk efektif digunakan. Jadi perilaku masyarakat yang toleran terhadap korupsi akan menghambat upaya pemberantasan korupsi tadi. Lalu lanjut, pergeseran paradigma dalam kajian hukum. Perubahan besar terjadi kurang lebih pada abad 19 dan awal abad ke-20. Nah, sebelum abad ke-19 ini, cara pandang terhadap hukum cenderung lebih idealis.
Orang-orang lebih banyak berfokus pada teori-teori hukum yang sempurna di atas kertas, tanpa terlalu memperhatikan bagaimana hukum itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun ketika memasuki abad ke-19, muncullah aliran pemikiran baru yang disebut positivisme. Perubahan-perubahan yang terjadi di abad ke-19 ini menimbulkan masalah-masalah sosial yang baru. Sehingga para ahli hukum mulai menyadari bahwa hukum tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang yang sempit. Mereka mulai melihat bahwa hukum sangat terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Maka di dalam perubahan ini tuh beberapa perubahan yang terjadi adalah pergeseran dari idealisme ke realisme, yaitu para ahli hukum mulai lebih fokus pada kenyataan sosial daripada teori-teori yang abstrak. Kedua, peran penting masyarakat dalam hukum, yaitu masyarakat tidak lagi dianggap sebagai objek yang pasif, tetapi juga sebagai subjek aktif yang ikut membentuk dan dipengaruhi oleh hukum. Ketiga, pengaruh sosiologi hukum, yaitu munculnya cabang ilmu baru ini yang secara khusus mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Nah, perlu diketahui nih, kayaknya sosiologi hukum ini masih seperti anak bawang di dunia ilmu pengetahuan. Walaupun dianggap penting, banyak orang yang masih mempertanyakan status dan arah perkembangannya. Para ahli hukum dan sosiologi seringkali berdebat tentang apa sih yang sebenarnya menjadi fokus kajian sosiologi hukum ini. Perdebatan ini membuat banyak orang bingung dan tidak yakin akan posisi sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan. Untuk mengatasi perdebatan ini, para ahli sosiologi maupun para ahli hukum mencoba membuat batasan-batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dipelajari dalam sosiologi hukum. Mereka ingin agar sosiologi hukum memiliki ruang lingkup yang jelas dan metode penelitian yang sesuai. Lalu lanjut pada pemikiran hukum sosiologis. Nah, di dalam dunia hukum ini terdapat perubahan-perubahan, yakni antara lain ada satu, permintaan akan jasa hukum terus meningkat, sehingga lingkup pekerjaan para pengacara ataupun para penegak hukum semakin meluas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dari berbagai kalangan kini semakin sadar akan pentingnya bantuan hukum. Hukum yang awalnya sering dianggap sebagai kumpulan aturan yang kaku, kini telah berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu yang dinamis dan kompleks. Metode penelitian dan analisis hukum pun semakin beragam dan mendalam. Kajian-kajian sosiologi hukum dengan metode sosial yang nonologis induktif atau metode penelitian yang dimulai dari pengamatan untuk kemudian menarik kesimpulan umum, kini dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah-masalah keefektifan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum. Dalam kajian non-doktrinal ini, pendekatan yang tidak hanya berfokus pada teks hukum secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, politik, dan di mana hukum tersebut diterapkan. Nah, dalam kajian non-doktrinal ini, hukum tidak lagi dikonsepsikan sebagai filosofis moral, melainkan sebagai secara empiris yang teramati di dalam pengalamannya. Lalu terdapat ciri-ciri dari penelitian ataupun metode non-doktrinal ini, yaitu ada satu, penggunaan logika induksi. Apa sih maksudnya? Penggunaan logika induksi ini adalah penelitian non-doktrinal yang sering menggunakan logika induksi. Itu artinya peneliti memulai dengan mengamati banyak contoh kasus ataupun peristiwa hukum. Kedua, dia ada asas-asas umum atau empirical uniformityness, yaitu setelah melakukan pengamatan, penelitian berusaha menemukan pola-pola atau aturan hukum umum yang berlaku dalam banyak kasus. Misalnya, peneliti mungkin menemukan bahwa dalam banyak kasus perceraian, masalah ekonomi menjadi salah satu faktor utamanya. Ketiga, teori-teori. Nah, dari asas-asas umum tersebut, peneliti kemudian membangun teori-teori yang lebih besar. Teori ini berupa teori kecil atau miniatur, teori menengah atau middle range, dan teori besar atau grand. Teori-teori ini mencoba menjelaskan mengapa fenomena hukum tertentu terjadi dan bagaimana berbagai faktor saling berhubungan. Keempat, silogisme induksi, yaitu bentuk penalaran yang terdiri dari premis-premis dan kesimpulan. Kelima, hubungan kausal dan korelatif, yaitu penelitian non-doktrinal berusaha mencari tahu apakah ada hubungan sebab akibat atau hubungan timbal balik antara berbagai faktor sosial dan hukum. Misalnya, apakah kemiskinan menyebabkan tingkat kriminalitas yang tinggi? Jadi itulah penjelasan dari saya mengenai mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum. Sekian presentasi dari saya pada materi kali ini.
karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukanlah presentasi, melainkan masalah hati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.